Selamat datang di konten Storyteller Catatan Kaki. Oke, pada episode pertama ini kita berkenalan sedikit dulu. Storyteller itu bercerita tentang sebuah kisah ataupun tragedi ataupun kejadian yang unik, apapun itu bebas. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kisah tentang Perang Buleleng. Terima kasih gitu kepada seluruh pahlawan-pahlawan, khususnya pahlawan Bali, Singaraja, Jembrana, dan seluruh peneliti juga yang sudah mencari informasi mengenai sejarah kita. Terima kasih banyak, karena tanpa beliau kita tidak tahu bagaimana asal-usul kita, bagaimana sejarah Bali bisa dibentuk, dan bagaimana kerajaan-kerajaan dulu bisa gugur ataupun ya pokoknya berdiri gitu. Terima kasih banyak semuanya, rekan-rekan, sahabat, dan ataupun keluarga dari pahlawan-pahlawan ataupun sejarawan ya, terima kasih banyak. Perang Buleleng ini diawali dengan peristiwa perampasan kapal yang berbendera Belanda oleh pihak-pihak Buleleng, yang pada saat itu kapal-kapal Belanda itu bersender di sekitaran pelabuhan Sangsit dan Perancak. Nah, perampasan ini bertujuan untuk melaksanakan hak tawan karang oleh Raja-Raja Bali. Maksudnya hak tawan karang ini tentang orang lain yang masuk ke wilayah dari circle kerajaan tersebut, makanya ditawan gitu. Nah, atas kejadian tersebut Belanda geram dan mengecam memberikan peringatan kepada Raja Buleleng pada saat itu, yaitu I Gusti Made Karangasem. Nah, untuk itu Belanda mengirim utusan asisten residen Banyuwangi yang bernama Jerevia de Ligny. Tetapi lucu bos, setibanya di Buleleng utusan itu tidak diterima oleh raja. Karena gini aja, pada saat itu menemui raja itu sangat sulit. Orang biasa aja sulit, apalagi ini orang luar dari Banyuwangi, ya kan sulit gitu. Makanya belum ketemu raja, dia tuh udah mendapatkan kabar nyawanya itu akan tidak selamat. Dan akhirnya dia balik lagi ke Banyuwangi walaupun belum bertemu oleh raja. Lalu Belanda tidak pantang menyerah bos. Ya, Belanda lagi mengirim utusan ke Buleleng. Kali ini dia mengirim tiga utusan, yaitu JFT Mayor pada tanggal 5 Mei 1845 dengan menumpang kapal Bromo pada waktu itu, dan baru diterima oleh raja pada tanggal 8 Mei 1845. Dan Syarif Hamid Al-Gederia yang bertugas sebagai juru bahasa, Raden Tumenggung Aryo Perwira Adiningrat yang bertugas untuk mendekati suku Bugis dan suku lain yang beragama Islam di daerah Buleleng. Dan di pihak Raja Buleleng juga sudah hadir adalah para penggawa dan perbekal dari wilayah kerajaan Buleleng. Nah, di sisi Buleleng, raja juga sudah didampingi oleh Mahapati I Gusti Ketut Jelantik. Kalian pasti semua tahu I Gusti Ketut Jelantik ini dari Karangasem yang sangat terkenal. Bahkan kerajaan ataupun purinya itu berada di Taman Ujung Karangasem gitu kan. Dan suasana pada saat itu sangat tegang karena sikap dari Patih Gusti Ketut Jelantik sangat tegas. Maksudnya beliau itu ketemu Belanda dengan ngomong, kerajaan Buleleng tidak dapat ditundukkan hanya dengan selembar kertas saja bos gitu. Dan dia juga mengatakan, kalian Belanda langkahi dulu mayat saya, baru Anda atau kami mau tunduk pada Anda. Begitu kata-kata Gusti Ketut Jelantik. Nah, ucapan Patih tersebut sangat menjadi tamparan yang menyakitkan bagi Belanda. Tapi di sisi lain seluruh penggawa dan perbekal Buleleng itu salut dan bangga atas perkataan tersebut. Nah, dengan demikian perundingan pun tidak membuahkan hasil dari pihak Belanda bos. Dan atas kegagalan tersebut yang terjadi kedua kalinya membuat komisaris JFT Mayor yang mana sebagai gubernur jenderal akhirnya harus membuat keputusan tindakan militer kepada kerajaan Buleleng. Dan di pihak Buleleng pun sudah memikirkan hal tersebut. Mahapati Gusti Ketut Jelantik bersama raja dan seluruh penggawa di sana juga sudah siap dan menyadari bahwa Belanda pasti mengambil tindakan militer. Oleh karena itu kerajaan Buleleng mengadakan persiapan untuk menghadapi kemungkinan adanya serangan militer dari Belanda. Kerajaan Buleleng prepare untuk menghadapi serangan militer yang akan dilaksanakan oleh Belanda pada waktu itu.
Nah, akhirnya setelah menunggu berselang waktu 13 bulan 5 hari tepat pada tanggal 15 Juni 1846, armada Belanda telah berangkat dari Besuki, Jawa Timur menuju Buleleng, kemudian mendarat di pelabuhan Buleleng pada tanggal 26 Juni 1846, yang di sana dipimpin oleh Letnan Kolonel C. Becker dengan jumlah pasukan sebanyak 1.700 orang. Itu ya lumayan banyak sih untuk pada waktu itu ya, pokoknya udah banyak banget. Sedangkan kerajaan Buleleng langsung dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik dan dibantu oleh Ide Ketut Tamu dan I Gusti Bagus Rai dari Karangasem. Tapi tidak hanya dari situ saja yang membantu gitu kan. Anak-anak Buleleng juga atau orang-orang terkemuka di Buleleng juga ada yang seperti I Gusti Made Padang dari Padang Bulio dan Iwayan Liar, ayah dari Inyoman Gempol dari Banjar Jauh dan Iwayan Raos dari Pengastulan, dan juga banyak Buleleng ini banyak dibantu oleh laskar-laskar seperti dari Klungkung, dari Karangasem dan daerah lainnya. Nah, kedua belah pihak ini sudah siaga menghadapi peperangan. Maksudnya udah prepare, mereka semua udah prepare. Akhirnya sehari setelah Belanda tiba pada tanggal 20 Juni 1846, langsung Belanda menyerang, dan pasukan laskar kerajaan Buleleng juga dengan berani gagah yang tinggi juga menghadapi tentara Buleleng yang bersenjata modern pada waktu itu. Nah, peperangan ini berlangsung siang dan malam selama 2 hari. Wih, ini ya lumayan lama sih gitu kan. Pada akhirnya pada tanggal 29 Juni 1846, atas perintah I Gusti Ketut Jelantik, pasukan yang masih bertahan disuruh mundur. Saya juga tidak mengerti ataupun ya udah, saya juga udah mencari artikelnya, yaitu dia disuruh mundur karena mungkin terbentur ataupun kekurangan pasukan ataupun kalah senjata. Pokoknya disuruh mundur langsung demi menyelamatkan rakyat ataupun kerajaan pada waktu itu ke arah selatan kota Singaraja, yakni ke desa Padang Bulio yang jaraknya kira-kira 7 km lah dari Singaraja, yang dimana pada saat mundurnya itu dipimpin langsung oleh I Gusti Made Padang sebagai pemimpinnya. Lalu setelah Raja Buleleng bersama rombongan meninggalkan Puri, Belanda berhasil membakar seluruh Puri Buleleng. Dan akhirnya pada waktu itu Buleleng dinyatakan ya kerajaan Buleleng udah gugur lah gitu ya. Maksud dari I Ketut Jelantik ini untuk mengungsikan ataupun menyatakan mundur itu untuk menyelamatkan seluruh pasukan ataupun raja dari kerajaan Buleleng gitu. Karena dilihat dari situasi kondisi kayaknya tidak bisa memenangkan. Maksudnya peluang menang itu sangat sulit. Akhirnya ya daripada banyak yang gugur, kalah, akhirnya dia mengundurkan diri. Lebih baik tempatnya bisa diduduki. Maksudnya ya untuk menyelamatkan kru-krunya lah gitu. Tapi kelanjutan cerita ini akan berlangsung atau berkelanjutan di Perang Jagorago. Jadi nantikan episode atau part kedua dari peperangan ini. Terima kasih, saya Gus Kris. Thank you.